Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Apriani Saada dari kelas 1A Ilmu Pemerintahan angkatan 2021. Video ini merupakan tugas mata kuliah Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan dosen pengampu Ibu Dewi Nur Aziza, SIP MA. Kalian pasti penasaran, materi apa sih yang bakal kita pelajari? Di sini kita akan mempelajari pengertian dan perbedaan dari ilmu pengetahuan, pemerintah, pemerintahan sampai ke ilmu pemerintahan. Ilmu. Apa sih ilmu? Ilmu merupakan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Kemudian ada pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil dari rasa tahu terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan juga merupakan istilah yang digunakan untuk mengatakan apabila seseorang mengenal tentang sesuatu. Ada 6 alat untuk mengetahui terjadinya pengetahuan menurut John Horsford. Yang pertama itu ada indera. Indera adalah satu-satunya alat untuk menyerap segala sesuatu objek yang ada di luar diri manusia. Kemudian yang kedua ada nalar. Nalar adalah salah satu cara berpikir dengan menggabungkan dua pemikiran atau lebih dengan maksud untuk mendapat pengetahuan baru. Yang ketiga ada otoritas. Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh seseorang dan diakui oleh kelompoknya. Kemudian yang keempat ada intuisi. Intuisi adalah kemampuan yang ada pada diri manusia yang berupa proses kejiwaan dengan tanpa suatu rangsangan atau stimulus mampu untuk membuat pernyataan berupa pengetahuan. Yang kelima ada wahyu. Wahyu adalah berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada nabinya untuk kepentingan umatnya. Dan yang terakhir ada keyakinan. Keyakinan adalah suatu kemampuan yang ada pada diri manusia yang diperoleh melalui kepercayaan. Jenis-jenis pengetahuan terbagi menjadi 6. Yang pertama ada pengetahuan langsung, pengetahuan tak langsung, pengetahuan indrawi, pengetahuan konseptual, pengetahuan partikular, dan yang terakhir ada pengetahuan universal. Yang pertama adalah pengetahuan langsung, yaitu pengetahuan yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Yang kedua ada pengetahuan tak langsung, merupakan hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman yang lalu. Yang ketiga ada pengetahuan indrawi, sesuatu yang dicapai yang diraih melalui indera-indera lahiriah. Dan yang keempat ada pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual ini sama dengan indrawi. Pikiran manusia tidak dapat membentuk konsepsi tentang objek dan perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Yang kelima ada pengetahuan partikular, berkaitan dengan suatu individu, objek-objek tertentu, atau realitas-realitas khusus. Yang terakhir ada pengetahuan universal, yang meliputi keseluruhan yang ada di seluruh hidup manusia. Dan yang terakhir ada ilmu pengetahuan. Apa sih ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan itu merupakan usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dari alam manusia. Adapun jenis-jenis ilmu pengetahuan. Yang pertama ada ilmu formal dan ilmu non-formal. Yang kedua ada ilmu murni dan terapan. Yang ketiga ada ilmu nometis dan ideografis. Yang keempat ada ilmu deduktif dan induktif. Di sini saya akan jelaskan satu persatu jenis-jenis ilmu pengetahuan. Yang pertama ada ilmu formal dan non-formal. Mengapa disebut ilmu formal? Karena ilmu ini dalam kegiatannya tidak bermaksud menyelidiki data-data. Kemudian yang ilmu non-formal. Mengapa disebut ilmu non-formal? Karena pengalaman indrawi memainkan peranan utama. Yang kedua ada ilmu murni dan terapan. Ilmu murni yang bertujuan meraih kebenaran demi kebenaran, sedangkan terapan, ilmu yang bertujuan untuk diambil manfaatnya. Yang ketiga ada ilmu nometis dan ideografis. Ilmu nometis, ilmu yang objek pembahasannya merupakan gejala yang berulang terus-menerus. Sedangkan ideografis, ilmu yang objek pembahasannya bersifat individual, unik, terjadi hanya satu kali. Dan yang terakhir ada ilmu deduktif dan induktif. Mengapa disebut ilmu deduktif? Karena semua pemecahan dihadapi dalam ilmu tidak didasarkan atas pengalaman indrawi. Sedangkan ilmu induktif bisa disebut ilmu induktif apabila penyelesaian masalah dalam ilmu berdasarkan indrawi. Sekarang kita bertemu pada materi kedua, ada pemerintah. Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara.
Dan yang kedua ada pemerintahan. Pemerintahan itu merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan, kesejahteraan, rakyat, dan negara. Terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun macam-macam sistem pemerintahan di dunia. Yang pertama sistem pemerintahan presidensial, yang kedua sistem pemerintahan parlementer, yang ketiga sistem pemerintahan semi presidensial, yang keempat sistem pemerintahan komunis, yang kelima sistem pemerintahan demokrasi liberal, dan yang terakhir ada sistem pemerintahan liberal. Di sini ada contoh negara Indonesia. Dapat kita ketahui, Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana adanya pemisahan kekuasaan, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ketentuan ini sudah tertuang dalam konstitusi. Dan di sini ada penjelasan terakhir tentang ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan itu merupakan ilmu tentang metode mengatur, menguasai, dan mengelola negara.